Alhamdulillah al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bi istihqaqi nu'util kamal al-munazzahi 'ani syuraka'i wan nudhara'i wal amthal al-muqaddasi 'an simatil hudusi minat taghyir wal intiqal wal intisal alimil ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fi ma lahum min mahamidis sifati wa mahasinil khulaq amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wattaqullaha mastata'tum wa'lamu anna Allaha yuhibbul muttaqin wasma'u ma qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tausiah Jumat hari ini saya ingin membahas sedikit tentang masalah zakat fitrah, di mana pada bulan Ramadan kemarin kita semua tentu telah melaksanakan kewajiban ini. Di dalam kitab Minhajul Qawim disebutkan wa tajibu zakatul fitri bisyurutin. Ada beberapa syarat yang mewajibkan dikeluarkannya zakat fitrah. Yang pertama ini jarang diutarakan di masjid-masjid perkotaan, yaitu idraku ghurubi syamsi lailatal id, yaitu mengalami hidup di akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Jadi orang yang mengalami hidup di titik pertemuan akhir Ramadan dan awal Syawal itu wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya, anggaplah hari ini hari terakhir di bulan Ramadan, dan besok hari Raya Idul Fitri.
atau hari Lebaran. Nah, titik pertemuan akhir Ramadan dan awal Syawal itu jatuh pada maghrib nanti. Kita puasa hari terakhir hari ini, berarti maghrib nanti itu selesai puasa kita. Dan besok Idul Fitri. Nah, orang yang mengalami hidup pada waktu maghrib nanti, dia wajib dikeluarkan zakat. Misalnya ada seseorang bernama Bapak Jaka, maaf ya, kebetulan ada yang sama. Sekarang contoh ya, beliau berusia di atas 50 tahun. Dan pada hari terakhir bulan Ramadan, misalnya hari ini ya, sebelum maghrib beliau meninggal. Padahal sudah dikeluarkan zakatnya. Karena zakat fitrah itu boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan, boleh. Tapi Bapak Jaka ini meninggal sebelum maghrib, misalnya setengah 6, beliau meninggal. Jadi pada waktu maghribnya beliau tidak hidup, karena sudah meninggal. Nah, karena tidak mengalami hidup pada waktu maghrib itu, Pak Jaka ini gugur kewajiban zakatnya. Tidak wajib zakat. Misalnya keluarganya meminta kembali zakat yang sudah dikeluarkan ke masjid, masih wajib mengembalikan. Tetapi tentu tidak ya, seandainya terjadi begitu, pasti diikhlaskan lah. Jadi sedekah, bahkan jadi amal buat yang meninggal. Ini perlu saya kasih contoh agar bisa dipahami. Yang kedua, ada seorang perempuan sedang hamil. Pas sebelum maghrib dia melahirkan, sehingga anaknya ini hidup, mengalami hidup di waktu maghrib. Karena melahirkannya sebelum maghrib, anggaplah sama dengan Bapak Jaka tadi, dilahirkan setengah 6. Jadi pas maghrib itu si anak ini hidup. Nah, anak ini wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau belum hamil? Belum dilahirkan, maghrib itu masih di dalam perut. Setelah Isya baru dilahirkan. Nah, bayi yang dilahirkan setelah Isya, karena dia tidak mengalami hidup di waktu maghrib tadi, itu tidak wajib zakat. Mudah-mudahan dipahami ya. Sekali lagi, syarat wajib zakat itu pertama mengalami hidup di titik pertemuan akhir Ramadan dan awal Syawal. Seandainya hari ini hari Jumat adalah akhir Ramadan, terakhir kita berpuasa, nah maghrib nanti itu titik pertemuannya akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah, orang yang mengalami hidup di titik pertemuan itu, yaitu akhir Ramadan dan awal Syawal, wajib dikeluarkan zakatnya. Itu yang pertama, syarat wajib zakat. Yang kedua, tentu harus seorang muslim. Jadi tidak sah zakat dikeluarkan dari non-Islam. Tetapi di dunia ini mereka tidak wajib zakat, ya mereka tetap disiksa. Karena mereka wajibnya masuk Islam dulu. Masuk Islam, lalu melaksanakan syariat Islam, salat, zakat, sama seperti kita. Tetapi karena mereka tidak masuk Islam, semua amal-amalnya itu seandainya dilakukan itu ditolak. Kadang ada orang Islam bicara begini, enak sekali ya orang kafir itu tidak perlu sholat, zakat, puasa, salah, tidak enak. Karena mereka diwajibkan masuk Islam. Jika sampai meninggal tidak masuk Islam, di nerakanya kekal dalam keyakinan kita ya. Karena dosanya double. Pertama tidak masuk Islam, kedua tidak melaksanakan syariat Islam, tidak zakat, tidak haji, tidak saum, tidak sholat, bisa rugi sebenarnya.
dalam pandangan kita. Orang kafir itu rugi. Berbeda dengan orang Islam. Misalnya tidak saum karena malas, tidak sholat karena malas, dia tetap muslim. Cuma daerah mampir dulu ke neraka sampai bersih dosanya. Tinggal imannya. Nah, imannya tidak hancur oleh api neraka. Diselamatkan dia melalui syafaat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya masuk surga. Itu sebutnya orang beriman tapi pasif. Beriman tetapi berdosa besar. Ya, semoga kita meninggal dalam keadaan bersih dari dosa agar masuk surga langsung. Sekali lagi, saran wajib zakat itu pertama mengalami hidup di antara titik pertemuan akhir Ramadan dan awal Syawal. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami ya. Yang kedua harus orang Muslim. Dan yang ketiga ada kelebihan bekal untuk malam Lebaran dan hari Lebarannya. Misalnya besok Lebaran, nah malam nanti dan hari besok itu ada bekal buat makan. Dan ada kelebihan. Nah kelebihannya itu yang dizakatkan. Tetapi kalau orang itu pas-pasan, ada buat bekal nanti malam dan besok Lebaran saja, tidak ada lebihnya, tidak wajib zakat. Maka dia wajib menerima. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah Al-Fattahil Jawadil Mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman wa barakatan naquzu bihina yaumal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim.